Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita masuk ke pertemuan kelima ya dari mata kuliah Fundamental of Digital Marketing, di mana tema yang akan kita bahas hari ini adalah teknologi dalam pemasaran digital. Oke, jadi ada beberapa media atau teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk memasarkan produk ataupun jasa secara online. Yang pertama ada media sosial. Jadi media sosial ini masih menjadi media yang paling utama dan paling sering digunakan oleh pengguna internet untuk memasarkan produk atau jasanya ya. Kemudian media sosial ini juga banyak diakses oleh pengguna internet di seluruh dunia. Jadi ini alasan kenapa media sosial masih menjadi media yang paling banyak digunakan untuk digital marketing. Kemudian tidak hanya untuk bertukar informasi dengan kolega, teman, atau keluarga, media sosial juga bisa digunakan untuk mencari produk atau jasa yang mungkin mereka butuhkan. Kemudian media sosial hingga kini masih menjadi tempat beriklan yang paling murah, tetapi paling banyak mendapatkan angka konversi dan juga engagement yang tinggi. Nah, beberapa media sosial yang bisa kita manfaatkan ya. Di sini ada Facebook, kemudian Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Kemudian yang kedua ada website. Jadi selain media sosial, website juga menjadi tempat beriklan dan promosi produk yang dipercaya oleh pelanggan. Jadi dengan melalui website kita bisa mencari informasi tentang produk atau jasa, kemudian kita juga bisa menemukan produk alternatif yang sesuai dengan kebutuhan atau produk yang sedang kita cari, seperti itu. Kemudian membuat website sebenarnya juga tidak sulit dan tidak mahal, tetapi memang butuh keahlian khusus agar website ini user friendly, gitu ya, enak dipandang, kemudian mudah digunakan oleh pengguna. Dan juga bisa diakses melalui laptop, komputer, ataupun ponsel. Kemudian yang ketiga ada teknologi konten berbasis SEO atau Search Engine Optimization. Jadi sebagian besar pengguna internet yang mencari informasi dengan mengetikkan kata tertentu dalam mesin pencari atau menggunakan keyword ya untuk mencari produk. Nah, ini salah satunya mereka gunakan di Google. Jadi mereka biasanya mencari sesuatu di Google dengan mengetikkan keyword. Nah, agar produk atau bisnis kita ini mendapatkan target yang sesuai, kita bisa membuat konten dengan optimalisasi SEO. Jadi kita manfaatkan mesin pencarian di Google, kemudian kita dapat peluang untuk mendapatkan banyak pengunjung website atau calon pelanggan yang akan mengunjungi website kita. Kemudian yang keempat ada konten marketing. Nah, ini selain optimasi SEO ya, kita juga bisa manfaatkan konten pemasaran atau konten marketing untuk media beriklan. Ini bisa digunakan di media sosial maupun di website. Kemudian konten yang dibuat dengan basis pemasaran itu bisa meningkatkan penjualan atau brand awareness terhadap produk atau jasa. Kemudian diharapkan juga setelah membaca konten kita ya, calon pelanggan ini akan melakukan pembelian melalui call to action. Jadi biasanya penjual itu ketika membuat konten, dia akan menyisipkan nomor handphone ataupun link tertentu. Nah, itu supaya calon pelanggan memudahkan untuk menghubungi penjual, kita bisa menggunakan call to action. Kemudian email marketing, ini
kita mungkin pernah ya menerima email yang berisi tentang promosi atau iklan dari suatu produk. Nah, ini disebut sebagai email marketing. Namun kita tidak boleh asal mengirim email ya ke sembarang orang. Jadi kita harus memiliki data email calon pelanggan kita. Kita sesuaikan dengan target produk atau jasa yang kita miliki. Jadi kita sesuaikan data dari calon pelanggan kita dengan produk kita. Kemudian yang terakhir ada SEM atau Search Engine Marketing. Jadi ini merupakan teknologi digital yang memungkinkan kita beriklan dengan memanfaatkan SEM pada Google, Facebook, ataupun Instagram. Nah, kalau SEO tadi, kita hanya memanfaatkan teknologi search engine ya, atau mesin pencarian. Kalau di sini kita manfaatkan istilahnya ads atau iklan ya. Jadi di SEM itu kita butuh biaya yang lebih tinggi daripada SEO. Oke, kemudian ada materi tambahan. Ini terkait dengan teknologi juga. Di sini untuk teknologi, nah di sini ada 10 teknologi digital marketing tahun 2024. Jadi dalam memahami bentuk perkembangan teknologi, untuk merencanakan strategi pemasaran ya atau strategi bisnis, kita butuh alat untuk memasarkan produk kita. Nah, kita bisa nih manfaatkan teknologi-teknologi yang sudah ada di saat ini. Yang pertama ada tren teknologi AI atau Artificial Intelligence dan juga pembelajaran mesin atau mesin learning. Jadi dengan algoritma AI yang semakin canggih, kita bisa memprediksi perilaku pengguna untuk menentukan keputusan bisnis. Kemudian kita juga bisa mendapatkan data dari pengalaman yang sangat personalisasi dalam skala besar dan cakupan yang luas. Jadi kita bisa mendapatkan data dari pengalaman pelanggan dalam menggunakan suatu produk. Kemudian yang selanjutnya ada mesin learning ya, atau pembelajaran mesin. Nah, ini kita bisa menyaring kumpulan data yang sangat besar untuk mengidentifikasi pola atau wawasan pengguna. Kemudian kita dapat memberikan informasi bagi strategi pemasaran yang lebih tertarget atau sesuai dengan individu pengguna. Nah, kemudian kita bisa membuat konten juga ya berbasis AI, di mana mesin itu akan menghasilkan teks, gambar, maupun video yang sesuai dengan preferensi individu dan juga pastinya dilakukan secara otomatis untuk menarik minat konsumen. Kemudian yang kedua ada voice and visual search. Ini jadi visual search ini juga membantu kita untuk mendapatkan daya tarik pengguna untuk menerapkan hal tersebut. Kemudian bisa berinvestasi dalam mengoptimalkan gambar dan juga konten visual bisnis untuk strategi bisnis ya. Kemudian semakin banyak konsumen yang menggunakan gambar untuk menemukan produk atau informasi secara online. Jadi misalnya kita mencari produk di Google atau Marketplace, kita bisa langsung masukkan gambar. Jadi langsung bisa diketahui nih produk serupa. Kemudian konten yang interaktif. Jadi kita misalnya mau membuat konten, itu intinya kita harus mendapatkan feedback ya, ataupun interaksi ataupun partisipasi aktif dari pelanggan kita. Gitu. Nah, kita bisa gunakan konten dengan tema kuis, kemudian jajak pendapat ataupun polling, kemudian kita juga bisa gunakan atau buat video interaktif dan pengalaman augmented reality. Hanya dengan beberapa contoh yang bisa kita lakukan. Jadi supaya
calon pelanggan itu tidak hanya membaca ataupun melakukan like, subscribe ya, tetapi juga bisa berpartisipasi pada konten kita. Nah, kita bisa gunakan konten-konten tersebut. Nah, dengan konten-konten yang interaktif tersebut, calon atau penjual ini juga bisa meningkatkan keterlibatan, tetapi juga memberikan data berharga mengenai preferensi dan perilaku konsumen. Jadi kita bisa menganalisis ya nanti dari data yang dikumpulkan dari konten tersebut, kita bisa menganalisis perilaku konsumen, kemudian preferensi mereka seperti itu. Kemudian yang keempat ada digital marketing yang mengutamakan privasi. Nah, ini dengan meningkatnya kekhawatiran ya terhadap privasi dan perlindungan data, pebisnis juga harus mulai dengan cara mengadopsi pendekatan dengan mengutamakan privasi. Jadi ini termasuk salah satu teknologi yang bisa kita manfaatkan dengan GDPR ya, atau General Data Protection Regulation. Supaya pelanggan kita ini percaya dan loyal terhadap produk kita karena mereka yakin bahwa privasi mereka atau data mereka ini aman. Kemudian sustainability dan pemasaran yang etis. Jadi semakin canggihnya teknologi, konsumen juga pasti semakin sadar dan khawatir mengenai implikasi pembelian secara etis. Jadi dari strategi tersebut harus selaras nih dengan tren sustainability. Dengan mempromosikan praktik berkelanjutan atau biasa kita sebut sustainability dan menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian yang keenam ada konten yang singkat atau short content. Jadi keberhasilan sebuah platform seperti Instagram Stories ini juga menunjukkan bahwa konten pendek itu juga menarik ya bagi pelanggan atau masyarakat karena mereka lebih suka konten dengan durasi yang singkat, jadi lebih to the point. Jadi mereka tidak menghabiskan waktu berlama-lama untuk menonton konten tersebut. Kemudian nomor 7, kolaborasi influencer. Jadi pemasaran dengan tipe kolaborasi dengan influencer ini sangat berkembang ya saat ini, sehingga kita bisa menarik perhatian banyak orang. Karena biasanya influencer kan punya followers yang banyak, jadi kita bisa berkolaborasi dengan mereka dengan meningkatkan keterlibatan yang lebih tinggi untuk membantu merek memperoleh exposure dan menjangkau segmen audiens dengan lebih efektif seperti itu. Kemudian yang ke-8 ada seamless omnichannel experience, jadi batasan antara pengalaman pengguna secara online dan offline ini semakin tidak dibedakan. Jadi konsumen mengharapkan transisi yang mulus antara saluran yang berbeda, baik berbelanja online maupun dari perangkat seluler ya, laptop ataupun di toko fisik. Jadi dengan strategi omnichannel kita bisa jadikan strategi digital marketing menjadi lebih efektif untuk kebutuhan bagi merek yang ingin menyediakan perjalanan pelanggan akan terasa lebih terikat satu sama lain. Kemudian yang ke-9 ada blockchain dalam pemasaran. Nah, ini teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data ya secara digital. Jadi berpotensi
merevolusi pemasaran digital dengan menjadikan transaksi lebih transparan. Jadi blockchain ini digunakan untuk memverifikasi keaslian penayangan iklan, memastikan bahwa pengguna sebenarnya itu bukan bot atau robot ya, tapi memang akun asli gitu. Kemudian blockchain juga dapat memungkinkan program loyalitas dan penghargaan pelanggan yang lebih aman dan transparan. Kemudian yang ke-10, metaverse dan pemasaran. Jadi perkembangan metaverse menjadi dinamika baru dalam ranah teknologi yang berpotensi mengubah strategi digital marketing tahun 2024 ini. Jadi dengan semakin berkembangnya platform virtual yang memungkinkan interaksi dan pengalaman yang lebih mendalam, kita juga memiliki peluang untuk menciptakan kampanye yang inovatif dan terlibat. Jadi melalui metaverse, kita bisa menciptakan digital presence dan memberikan pengalaman interaktif dengan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk personalisasi yang lebih baik. Kemudian dengan mengadopsi metaverse, kita juga membuka peluang strategi yang lebih kreatif dan efektif di masa depan. Oke, jadi itu tadi ada sekitar 16 teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang digital marketing kita. Jadi mulai dari media sosial sampai dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI, metaverse, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada materi teknologi digital marketing hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.